kita mau ke Museum Sumpah Pemuda. Yeay. Perkenalkan, aku Aikin. Aku Nadira. Aku Salma. Aku Iza. Aku Naura. Hai guys. Hai guys. Jadi kita udah sampai di Museum Sumpah Pemuda. Sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, tapi fondasi yang mengokohkan identitas bangsa. Museum Sumpah Pemuda terletak di Jalan Keramat Raya 106, buka dari hari Selasa sampai Minggu pukul 8 sampai 4 sore. Bangunan ini memiliki nuansa arsitektur Belanda dan dulunya adalah rumah si Kong Yang, dibangun pada tahun 1900-an, dipakai untuk belajar dan beristirahat. Orang-orang menyebutnya Komensalen Wis saat itu. Jadi sebenarnya Museum Sumpah Pemuda ini tuh udah cukup modern. Di sini tuh udah ada fasilitas AC. Terus dari tadi tuh udah banyak banget fasilitas-fasilitas yang bisa diinteraksiin. Salah satunya kayak gini. Jadi ini adalah life size, kayak beneran segede ini untuk menggambarkan suasana Museum Sumpah Pemuda zaman dulu gitu. Oke, jadi di sini merupakan timeline dari perjalanan Sumpah Pemuda. Diawali dari tahun 1908 berdirinya Budi Utomo, lalu dilanjut 1925 terbentuknya Jong Islamiaten Bond, lalu dilanjut pada tahun 1930 dibentuknya Komisi Persiapan Badan Persatuan Kepanduan Nasional, dan pada tahun 1944 lagu Indonesia Raya digubah untuk kepentingan propaganda Jepang, dan pada tahun 1945 Proklamasi Kemerdekaan RI dan lagu Indonesia Raya mengiring pengibaran bendera merah putih, dan pada terakhir 1959 Hari Sumpah Pemuda ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur. Jadi di ruangan ini nunjukin tentang Kongres Pemuda pertama. Nah, ini tentang Kongres Pemuda pertama, bisa dilihat di sini informasinya. Terus ada yang namanya Manifesto 1925. Terus ini hasil dari Kongres Pemuda yang pertama. Kongres Pemuda pertama itu diadakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Setelah kita melihat ada garden kayak gini, kita masuk ke pintu yang warna hitam. Di pintu warna hitam itu ada ruangan ini, ruangan yang menunjukkan bagaimana kondisi saat dibikinnya Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu dibuat di Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, di sini tuh juga ada asal-usul nama Indonesia. Jadi nama Indonesia itu dibuat oleh para pemuda. Dan di sini ada ketetapan Sumpah Pemuda dan sedikit miniatur kondisi Sumpah Pemuda saat Kongres Pemuda kedua. Kita juga bisa melihat secara langsung rekaman digitalnya atau yang dibuat animasinya oleh Museum Sumpah Pemuda ini.
Oke, jadi ini adalah profil tentang Sikomnya. Sikomnya itu adalah orang yang menyerahkan uangnya kepada para pelajar dulu dan juga untuk menjadikan ini menjadi museum Sumpah Pemuda. Jadi kalau misalnya ada anak kecil bisa dititipin ke sini biar nggak bosan. Jadi di sini ada yang pakai kotokan buat main, terus ada buat warnai sama interaktif digitalnya juga. Oke, jadi ini adalah sejarah dari penulisan lagu Indonesia Raya. Dapat dilihat di sini. Nah, ini adalah biola yang digunakan oleh PSK saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau di sini ada lagu dari Indonesia Raya dari stanza 1, stanza 2, dan stanza 3. Dan di sini ada profil dari PSK yaitu penulisan Indonesia Raya. Dan di sini kita bisa mendengar berbagai macam versi dari lagu Indonesia Raya. Oke, di sini tuh ada ukiran dari peristiwa putusan Kongres Pemuda. Ini bisa dilihat ada para pemuda-pemudanya dan ada tulisan sejarah perjuangan pemuda. Jadi overall museumnya tuh udah oke banget, udah inovatif banget, fasilitasnya juga oke-oke banget. Kayak tadi sebenarnya ini tuh dekat banget sama stasiun Transjakarta, jadi aksesnya itu gampang buat didapetin gitu. Terus tiketnya juga terjangkau, anak-anak tadi kalau nggak salah Rp2.000, dewasa Rp5.000, sama kalau warga negara asing itu sekitar Rp25.000. Terus juga fasilitasnya bikin pengunjung nyaman, udah ada AC, terus tadi juga seperti yang kalian lihat udah banyak banget inovasi-inovasi kayak life size simulation, tadi ada earphone, headphone gitu juga, terus juga secara visualisasinya juga udah oke, banyak gambar-gambar gitu, dan tulisannya masih sangat terbaca. Namun daripada itu banyak juga yang bisa di-improve, seperti artefak-artefaknya sebenarnya kurang banyak. Tadi cuma ada beberapa seperti biola, lalu cuma ada beberapa buku, tapi artefak lainnya tuh kurang banyak, jadi kurang menarik gitu. Dan mungkin promosinya bisa lebih ditingkatkan karena banyak anak zaman sekarang yang kurang tahu atau kurang tertarik dengan Museum Sumpah Pemuda, mungkin bisa ditargetkan kepada turis yang sedang berlibur ke Indonesia, bisa disarankan untuk berlibur ke sini. Sama mungkin akses masuknya, tadi kita juga salah sebenarnya, itu pintu masuknya dan di sana pintu keluarnya. Jadi secara denah tuh kurang ada ya, jadi kita bingung juga karena landscape-nya ternyata kurang besar, jadi untuk membuat event-event itu kayaknya kurang memungkinkan karena dari areanya sendiri kecil gitu kan. Jadi kita menyarankan untuk membuat program buka museum, jadi remaja bisa lebih memberi perhatian kepada museum ini, juga mendapat banyak pelajaran dari museum Sumpah Pemuda sendiri. Sekian
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Aku mengaku bertumpah darah yang satu, bertumpah darah yang satu. Anak Indonesia.